Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi Sabat ini saya rindu bersama-sama seluruh pendengar Maestro untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bertumbuh dalam Keluarga. Ayatnya kami kutip dari kitab Yeremia pasal 7. Saudaraku, sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami memohon berkat dan mengucap syukur karena pemeliharaan dan berkat Tuhan bagi kami. Engkau menjaga melihara kami sepanjang malam, dan pada pagi ini kami biarlah semakin dekat dengan Tuhan ketika kami mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, dalam Yeremia pasal 7 ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan, permohonan, dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, kata Tuhan, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikulah sebenarnya yang mereka sakiti. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Ayat 20. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki hari-hari yang penuh dengan kesulitan oleh karena kita sedang di dalam pandemi yang berkelanjutan. Bahkan saudaraku sekalian, saya mendengar bahwa beberapa hari belakangan ini peningkatan kasus-kasus baru yang menderita, yang mengalami penyakit COVID-19 bertambah-tambah lagi, khususnya di kota Bandung ini. Jadi saudaraku sekalian, saat ini begitu berat sesungguhnya kondisi negeri kita. Dan seharusnya di dalam kondisi yang berat, di dalam kondisi yang mendorong kita harusnya datang kepada Tuhan, kita lebih rajin beribadah kepada Tuhan, lebih berintrospeksi dan memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Namun saudaraku sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan dalam kitab Yeremia, sesungguhnya kondisi bangsa Israel pada waktu zaman Yeremia ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka di dalam kekuasaan bangsa yang lain, mereka dalam keterjajahan, dan mereka mencari pertolongan usaha kepada bangsa-bangsa yang lain juga, akhirnya tidak mencari pertolongan dari Tuhan. Bahkan mereka mencari pertolongan dari sesuatu yang tidak bernyawa, sesuatu yang benda mati. Dalam ayat-ayat yang tadi dikatakan, bahkan mereka mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Jadi saudaraku sekalian, kondisi bangsa Israel pada zaman Yeremia dalam kondisi yang sangat terpuruk. Mereka bahkan semakin menyakiti Tuhan dengan mempersembahkan persembahan korban kepada Allah yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, boleh jadi keadaan kita tidak ada bedanya. Oleh sebab saudaraku, rupanya beberapa waktu yang lalu ada riset yang dibuat oleh seorang yang bernama Handi Irawan. Saya mengutip dari sebuah
situs dikatakan Ketua Bilangan Research Center namanya BRC singkatannya, Bapak Handi Irawan mengungkapkan bahwa penting sekali tentang persekutuan keluarga dalam meningkatkan kerohanian seseorang. Nah, dalam sebuah seminar yang diadakan oleh dia, yakni yang kerjasama dengan Yayasan Family First Indonesia dan BRC, ya, dia mendapati dan mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa kerohanian atau spiritualitas umat Kristen itu sebesar 3,79 dari skala 5. Mungkin saya coba ulangi ya. Dari skala 5 yang harusnya itu yang terbaiknya, tetapi mencapai 3,79. Menurut dia, indeks ini menunjukkan spiritualitas Indonesia yang relatif moderat. Ya, kalau diterjemahkan sederhananya, sedang-sedang saja. Tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, ya. Dari angka 3,79 tadi. Dan Saudara Handi ini menjelaskan dari banyak dimensi dan atribut pertanyaan dalam survei yang dibuatnya itu secara online. Salah satunya terdapat pengaruh persekutuan keluarga dalam bentuk kerohanian umat Kristen di Indonesia. Dalam 1 bulan terakhir ada 49,1%, hampir 50% ya, yang jarang atau tidak ada persekutuan keluarga. Besar rupanya ya. Dan ada 20,7% yang hanya 1 kali saja dalam setiap minggunya ada persekutuan keluarga. Dan ada 10,6% hanya 2-3 kali seminggu. Dan ada 19,7% yang rutin setiap hari. Nah, yang rutin setiap hari hanya berkisar 20% saja. Ini adalah tantangan bagi setiap pelayan Tuhan. Dan kemudian Saudara Handi juga membandingkan persekutuan keluarga sebelum dan sesudah pandemi. Hasilnya rupanya sama saja. Masih banyak keluarga yang tidak memiliki persekutuan keluarga. Misalnya sebelum pandemi hanya 16,8% yang memiliki dan rutin mengadakan persekutuan keluarga setiap hari, dan 50,1% jarang atau tidak memiliki persekutuan keluarga. Jadi saudaraku sekalian, kelihatannya mau pandemi atau tidak sepertinya tidak ada pengaruh, ya. Tidak membuat kita lebih setia kepada Tuhan. Juga tidak menurun juga. Luar biasa saudaraku sekalian. Keadaan ini menunjukkan bahwa kita tidak dipengaruhi oleh tantangan yang ada di sekitar kita. Lebih jauh, bila dilihat dari jabatan dalam gereja, wah ini sudah pelayan-pelayan, aktivis, atau para pemimpin gereja. Ada sebanyak 31,2% keluarga rutin mengadakan persekutuan keluarga, dan ada 33,5% jarang atau tidak memiliki persekutuan keluarga. Jadi saudaraku sekalian, rupanya para pemimpinnya pun tidak mencapai 50%, saudaraku, ya. Sedangkan bila hanya simpatisan atau jemaat, hanya 17,6% saja yang rutin mengadakan persekutuan keluarga, dan 51% jarang atau tidak memiliki persekutuan keluarga. Sebuah angka yang menunjukkan keadaan yang membutuhkan pembaharuan dan kesungguh-sungguhan di dalam mengupayakan kerohanian dalam keluarga. Karena memang dalam kehidupan rohani keluarga yang bertumbuh, di sanalah tentu personal, pribadi demi pribadi akan mendapat kesempatan bertumbuh dalam iman. Saya ingin kembali kepada ayat-ayat dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 menunjukkan keadaan yang sangat dalam sekali penolakannya kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku sekalian. Dalam ayat yang ke-18 saya ingin mengulang sekali lagi. Ada anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk penganan persembahan bagi Ratu Sorga, untuk persembahan korban curahan kepada Allah lain. Jadi saudaraku sekalian, ini satu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang begitu kompak. Luar biasa saudara. Kompak dalam hal yang negatif. Kompak di dalam penyembahan Ratu Sorga.
dalam penyembahan kepada korban curahan kepada Allah lain. Jadi saudaraku sekalian, mereka begitu bersemangat, begitu berapi-api, begitu bersungguh-sungguh, begitu menunjukkan kebersamaan dalam ibadah kepada Allah lain. Jadi begitu mengerikan kondisinya, penolakan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, yang mereka sakiti sesungguhnya hatiku, kata Tuhan. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu Tuhan mengungkapkan dalam ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi engkau, kepada Yeremia tentunya mengatakan, jangan berdoa untuk bangsa ini. Bayangkan saudaraku sekalian, bahkan untuk berdoa untuk bangsa itu jangan sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Jangan desak aku, sebab aku tidak mendengarkan engkau. Dan saudaraku sekalian, kita mengetahui cerita selanjutnya. Nabi berganti nabi dalam kurun waktu tidak lama setelah Yeremia. Memang mereka pada akhirnya diserahkan kepada bangsa yang lain, sehingga tidak ada bangsa Israel secara kelompok, secara bangsa. Mereka tercerai-berai, ya, sebelum mereka kembali lagi tentunya. Dan itu menunjukkan ketika zaman Nabi Yeremia ini diingatkan mereka, ditegur mereka, dinasehati, namun mereka tidak mau juga kembali kepada Tuhan. Sekalipun sesungguhnya para penatuannya, orang-orang tuanya, orang yang seniornya sudah mengetahui jalan Tuhan, mengetahui kebenaran Tuhan, tetapi mereka mendidik, mengarahkan anak-anak mereka, membiarkan anak mereka justru mencari sesembahan yang lain. Saudaraku, itu sebabnya mereka ditolak oleh Tuhan. Tidak perlu lagi berdoa untuk mereka ini. Dikatakan ayat 20 tadi, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah di tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan, di padang, ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Sungguh luar biasa, saudaraku sekalian. Maka saudaraku, saya rindu bahwa setiap umat Tuhan yang boleh mendapat kesempatan mendengarkan renungan pada pagi hari ini, saya ingin mengulangi satu pengajaran Tuhan, ajakan Tuhan ketika Tuhan datang ke dunia ini, ajakan yang begitu manis terdengar dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya akan stop dulu pada ayat 28 ini. Mari kepadaku. Saudaraku, di manakah orang Israel pada saat itu kehidupan mereka? Kehidupan mereka begitu miskin sesungguhnya. Sekalipun ada juga banyak orang kaya. Orang kaya oleh karena juga memeras orang-orang miskin. Para imam dan juga orang-orang yang bekerja buat orang Roma, ya. Mereka menjadi pemungut pajak. Mereka adalah orang-orang kaya tentunya. Tapi ada banyak secara umum mereka begitu miskin. Hidup mereka berat sekali. Untuk membayar pajak saja mereka harus pinjam, harus menggadaikan, harus menjual tanah mereka. Begitu miskin, hidup begitu berat. Dan bukan hanya itu, saudaraku sekalian. Bukan hanya berat dalam kehidupan secara lahiriah, secara kehidupan rohani pun ada banyak tuntutan kehidupan keagamaan ya, dengan berbagai aturannya yang membebani hidup mereka. Secara rohani kelihatan mereka mau mengikuti aturan, tetapi mereka terbeban. Saudaraku, dalam hal ini termasuk di dalamnya pemeliharaan Sabat yang ketat, aturan-aturan tentang persembahan yang membuat mereka semakin terbeban. Itu sebabnya hanya orang-orang imam saja dan para pemungut pajak yang kaya. Tapi kebanyakan di antara orang Israel saat itu sangat miskin. Saudaraku, apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ini? Sekarang pun secara umum ada banyak orang sedang dalam kesusahan, kesulitan oleh karena pandemi ini. Beban hidup mereka begitu berat, ya. Namun dalam beban berat ini seharusnya kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan menyajikan sebuah permohonan dan doa dan juga pujian hanya kepada Tuhan, yang hanya Dia saja yang dapat melakukan pemulihan buat kita. Dan Tuhan datang
mengatakan pada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari beribadah, mari datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberi kelegaan. Saudaraku sekalian, bayangkan kata kelegaan itu sungguh menyegarkan sekali terdengar. Bayangkan ketika kita mungkin di dalam keadaan sesak karena di satu ruangan yang harus berada menunggu barangkali, ya, dengan banyak orang, sesak bernapas pun sulit, ya, dan kita mendapat kesempatan keluar dari satu pintu kecil dan kita bisa bernapas lega. Wah, inilah kelegaan. Demikian kira-kira bayangan untuk melihat kelegaan yang Tuhan janjikan itu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi, kata ketenangan mengulang kata kelegaan tadi. Saudara-saudara, menjadi anggota-anggota jemaah orang Yahudi dengan banyak tuntutannya, kehidupan keagamaan itu begitu membebani. Itu menjadi sebuah kuk. Aturan-aturan itu tidak membuat hidup begitu bersuka cita, tidak berbahagia peraturan-peraturan yang dibuat itu. Sehingga itu benar-benar bagaikan sebuah kuk yang dipasang di antara, ya, kuk yang dipasang di antara hewan untuk membajak. Yaitu kata itulah yang digunakan, ya. Jadi benar-benar itu membebani, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita belajar kepada Kristus, kita belajar kehidupannya, menyembah Allah di dalam Kristus Yesus itu membawa kelegaan, membawa ketenangan. Sebab ketika kita memikul kuk, tetap ada kuk itu, saudaraku sekalian. Itu memberi kelegaan, memberi ketenangan. Sebab saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang tidak bisa bebas hidupnya tanpa ada kuk, tanpa ada peraturan. Harus ada peraturan, harus ada kuk yang kita pikul itu. Dan ini membayangkan kuk atau sebuah kayu gandar yang dibuat untuk menarik bajak, pembajak sawah, ya, atau kebun, di mana dua hewan, kerbau atau sapi, ditali dengan kayu gandar tadi, dan kemudian dia harus berjalan beriringan bersama, ya. Itulah kehidupan kita dengan Tuhan. Bila mana kuk kita dipasangkan bersama kuk Kristus, maka justru kita lebih ringan, karena sesungguhnya kuk itu ditanggung oleh kuasa Tuhan. Puji Tuhan tentu untuk janji itu. Itu sebabnya ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan pelajaran ini, ayat-ayat marilah kepadaku, memang perikop ini terkait dengan hari Sabat. Karena rupanya ada banyak beban yang dibuat atau peraturan yang sangat membebani bangsa Israel terkait dengan kehidupan sebagai orang Yahudi yang memelihara Sabat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, wah begitu banyak bebannya. Tetapi Tuhan mengatakan bukan seperti itu. Mari datang kepadaku, beribadah secara pribadi, beribadah secara keluarga. Dan memang itu yang sekarang harusnya dilakukan, karena ada banyak kesempatan yang biasanya kita dapatkan beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, dengan jemaat-jemaat yang lain, dan begitu ramai barangkali, begitu menyemangati. Tetapi itu tidak lagi bisa dilakukan kecuali mungkin secara virtual. Namun kegiatan ibadah secara keluarga, secara pribadi demi pribadi, itulah yang Tuhan harapkan saat ini, agar kita terus bertumbuh dalam kerohanian, melihat, merasakan secara langsung bagaimana Tuhan berbicara ke dalam hati dan pikiran kita. Mungkin siaran yang saat ini pun saudara dengarkan melalui suara saya hanya sebagai pendorong saja, tetapi saudara harus memiliki kehidupan kerohanian secara pribadi dengan berdoa, merenungkan, membaca firman Tuhan secara pribadi. Dan itu lebih meresap bagaimana Tuhan sedang berbicara
kepada kita dan kita diubahkan. Saudaraku, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh dalam kerohanian melalui kehidupan, doa, dan ibadah secara pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk firman yang Engkau sampaikan pada kami, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kami saat ini juga memberikan kekuatan kepada kami untuk menghidupkan kehidupan rohani yang baik, menghidupkan pengajaran Tuhan, sehingga kami selalu berada di jalan Tuhan dan kami berbahagia karena jalan Tuhan itu, kuk Tuhan itu begitu enak dan ringan. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon berkat buat umat-umat Tuhan, para pendengar, maestro yang saat ini mendengarkan dan memiliki beban-beban khusus. Tuhan berikan kekuatan, ringankan mereka. Demikian juga yang sakit, Tuhan tambahkan iman dan kekuatan, dan bahkan jamahan tangan Tuhan berikan kesembuhan dan mujizat bagi mereka. Itulah doa dan pengharapan kami Bapa. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.